Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini suasananya agak sendu. Habis minggu kemarin, jadi hari ini hawanya hangat-hangat, malas gitu ya. Di banyak suasana yang nggak enak, tetapi mungkin beda suasananya di mahasiswa atau siswa. Tadi saya lihat Bapak Ibu dosen semangat semua, tetapi saya lihat siswanya agak lembut, agak telat dan sebagainya. Begitu juga saya kemarin. Oke, itu sekilas saja. Di minggu kemarin kita membahas tentang kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila. Artinya kita berbicara tentang bagaimana kekuasaan, bagaimana kewenangan, bagaimana masyarakat itu mempunyai kedaulatan, mempunyai kekuatan, kewenangan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila itu, dan bagaimana Pancasila itu melindungi hak, menjamin hak daripada warganya. Itu intinya ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai nilai dan etika politik ya, atau etika bermasyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan itu ya, karena kemarin kita mungkin membahas tentang bagaimana sih masyarakat itu diakui, diterima atau diadopsi di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila kalau kita lihat dari sebagai sistem filsafat, maka hakikatnya suatu nilai itu sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan. Sebenarnya ini agak balik dengan kemarin. Artinya di sini bahwa Pancasila itu kalau kita pahami setelah kemarin satu sebelumnya kita bahas tentang filsafat kebenaran menurut akal dan budaya masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa Pancasila ini bisa dijadikan sumber atau bisa juga sebagai penjabaran atau sebagai konklusi, sebagai perumusan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Artinya bahwa Pancasila itu bisa juga dijadikan norma moral, etika dan sebagainya, dan sekaligus sebagai sumber hukum di negara kita, atau bisa dikatakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Kalau kita Muslim, mungkin sumber dari segala sumber hukumnya adalah Al-Quran. Ya, berarti tatanan kehidupan, pedoman hidup kita itu dari Al-Quran kalau kita seorang Muslim. Ya. Makanya di dalam Al-Quran juga ada istilahnya, ada surat, ada ayat. Ya. Berarti kalau surat itu berarti ada pesan yang disampaikan kepada umatnya untuk dilaksanakan, untuk dijadikan sebuah pedoman dalam hidupnya. Itu kalau Muslim, kalau kita beragama Islam. Tetapi karena kita bahasan kita bukan mengarah ke situ, ya kita bahas ini adalah tentang kehidupan yang bermasyarakat ala Indonesia. Berarti kitab sucinya, syahadatnya itu adalah Pancasila. Tentunya bahwa Pancasila itu juga seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah sumber dari sumber penafsiran. Artinya bisa juga kalau kita pahami bahwa rumusan Pancasila ini juga mengadopsi dari berbagai macam sumber. Tapi sumber utamanya adalah dari budaya yang ada di negara kita. Baik terkait dengan ideologi, terkait dengan bahasa, istilah, pemahaman dan sebagainya, mungkin sudah mengatur berbagai. Tentunya agama juga masuk di sini. Buktinya apa? Ya, sila pertama itu terkait dengan ketuhanan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan yang ada di
tentunya keimanan itu juga tidak dibatasi hanya seorang muslim saja, Kristen saja, tetapi mungkin ada beberapa agama yang diakui di negara kita, sehingga itu yang penting konsep beragama ini benar-benar diakui di negara kita dan sebagai sumber segala sumber hukum yang diterapkan di dalam rumusan Pancasila. Di dalam Pancasila ini terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, ya, mendasar, rasional, sistematis, dan bersifat komprehensif. Tentunya bahwa ketika kita seorang muslim, kita membaca surat itu artinya kan juga perlu penafsiran. Apa pesan surat itu? Begitu juga dengan Pancasila. Apa maksud makna dari itu? Maka bisa saya sampaikan bahwa ini merupakan pemikiran bersifat kritis, bersifat yang mendasar dan rasional. Artinya apa? Bisa dilogikakan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bahwa pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dari suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Artinya bahwa Pancasila ini yang isinya nilai-nilai itu ya sifatnya masih normatif, sifatnya mendasar. Artinya berbicara tentang ketuhanan, ya privat dasar. Berbicara tentang kemanusiaan, adab, akhlak, ya dasar. Berbicara tentang persatuan, berbicara tentang kerakyatan atau musyawarah, gotong royong, itu berarti juga masih bersifat mendasar. Gotong royong itu untuk apa? Nah, itu baru ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di awal sebentar. Nah, kemudian filsafat itu juga menjadi beberapa cabang ilmu di lingkungan bahasa, cabang bahasa dan kelompok-kelompok bahasa yang lain. Ya, artinya bahwa kajian tentang filsafat, tentang pemahaman kita terhadap Pancasila itu bisa dipahami secara filsafat teoritis. Kelompok filsafat ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu yang ada. Misalnya Nabi Adam, misalnya, ada nggak? Ada. Tapi kapan? Ya nggak tahu, Paulus pokoknya biyen. Tetapi sejarahnya ada. Asal usulnya ada. Ini ngomong teoritis, ya manusiawi. Filsafat juga mengandung makna tentang filsafat praktis. Artinya di sini kelompok yang membahas bagaimana manusia itu bersikap, apa yang ada. Jadi apa yang seharusnya. Misalnya kalau kita bertemu, berkumpul, terus lapor. Kalau kita sudah menjadi sebuah negara, kita mau apa? Itu pasti ada. Disinilah yang ditanyakan praktis. Maka Pancasila juga akan mengarah ke kehidupan yang praktis. Tujuan akhirnya di sila kelima itu mencapai sebuah keadilan, kesejahteraan. Nah, itu adalah runtutan atau rumusan. Nah, terkait dengan Pancasila sebagai sumber nilai dan etika di sini. Etika itu apa sih? Etika itu merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan moral. Jadi pandangan kritis artinya sifat-sifat yang mungkin itu dibutuhkan, itu diharapkan oleh siapapun sebagai seorang manusia. Kalau teorinya Maslow, mungkin kita sebagai orang yang pasti membutuhkan perhatian, membutuhkan keamanan, membutuhkan jaminan dan sebagainya. Itu adalah sifat manusia.
Maka harapannya ketika kita ngomong etika berarti ngomong ajaran-ajaran, pandangan-pandangan moral sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Artinya apa? Mungkin barangkali beda negara beda pandangan. Di Indonesia saja beda desa beda siji desa mawa cara, beda orang beda anggapan. Nah, itu. Sehingga etika bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap dan bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Artinya ilmu etika itu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menindaklanjuti, menyikapi terhadap konsekuensi atau hidup sehingga kita harus bertanggung jawab. Tentunya kalau kita meyakini segala sesuatu, segala tindakan, segala upaya apapun pasti ada tujuan, ada maksud, apapun. Apalagi sikap sebagai seorang manusia, entah itu didasari kepentingan atau mungkin kebiasaan atau apapun. Tuh. Etika di sini masuk dalam kelompok kajian filsafat praktis. Dan dibagi menjadi dua, ada etika umum, ada etika khusus. Ketika ngomong etika umum, berarti pertanyaannya adalah prinsip-prinsip yang berlaku di setiap tindakan manusia. Dan etika umum ya apa mestine lah. Tapi kalau kita bicara manusia ya apa yang seharusnya dilakukan. Tentunya setiap manusia bisa juga berbuat yang tidak semestinya juga bisa. Tetapi ya juga harus ditanggung konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika manusia. Misalnya Anda di sini, misalnya, Anda langsung kentut aja terus, wanter pisang, ya, berbau pisang. Nek ngomong hak, berarti hak itu boleh. Kalau kita ketut diimpet ya masalah, gitu ya. Tetapi kalau kita keluarkan juga masalah, iya gitu, kalau ini. Nah, kalau ngomong etika, ya mungkin bisa juga kita tahan izin keluar atau bagaimana, atau mungkin wis lepas saja. Iya piyenane. Nah terus mungkin temannya ada yang bersikap, ono sing spontanitas, piye to sampeyan itu, ono sing diam saja, ono sing langsung spontan, wah baru makan apa sampeyan, ada yang spontan, kamu sakit kah? Seperti itu. Artinya setiap tindakan manusia bisa juga mengandung etika, ada tata caranya, ada metodologinya. Kalau di dalam kajian ilmu pengetahuan bahasanya, setiap ilmu pengetahuan pasti ada metodologinya, ada caranya. Apapun bidang pengetahuan apapun pasti ada metodologi. Apalagi tindakan manusia pasti ada caranya, ada tatanan yang barangkali itu harus dipertimbangkan terkait dengan batas mana kita harus melakukan sebuah tindakan itu. Kemudian kalau kita bicara tentang etika khusus, ini biasanya membahas prinsip-prinsip dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, ngomong khusus berarti ada hal-hal yang memang sudah sepakati. Nah, etika biasanya ya memang tidak tertulis, tetapi itu dijalankan, diakui. Misalnya di dalam kelas ini tidak ada peraturan dilarang tertawa, dilarang kentut, dilarang tidur, dilarang, tidak ada kan. Tetapi adik-adik walaupun di sini ngantuk,
ya berusaha ditahan untuk tidak tidur. Atau bisa juga ketika Anda membaca WA atau upload, walaupun itu lucu, mungkin ditahan untuk tidak tertawa lepas. Itu artinya ada prinsip-prinsip menjaga tatanan kehidupan yang ada di ruangan ini. Belum lagi kalau kita di masyarakat. Tentunya adik-adik, setiap langkah, setiap perbuatan pasti akan mengandung sebuah tatanan. Etika berjalan, etika berbicara, etika apapun lah. Etika menguap, semua diatur. Sampai nek wong Islam Muslim, etika memotong kuku aja ada etika. Itu kalau itu berarti masuk etika khusus. Apalagi dalam kehidupan yang dunia nyata, dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan apalagi etika itu ditetapkan, disepakati. Kita nggak mungkin membatasi semua orang, tetapi mungkin sesuai dengan kemampuan kita sepakatilah, dituangkan dalam bentuk peraturan, tata tertib. Nek ngomong negara ya ngomong konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan masyarakat, peraturan peraturan desa. Itu mungkin penjabaran dari etika itu. Etika khusus ini juga bisa menjadi dibagi dua. Etika khusus itu misalnya ada etika individu. Ini artinya yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Anda ingat bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Jadi etikanya terhadap diri sendiri seperti apa? Adik-adik juga punya tanggung jawab secara individu, punya tanggung jawab secara sosial. Secara individu bisa juga kebutuhan jasmani Anda, rohani Anda, sebagainya. Ya jasmani ya berarti Anda kebutuhan apa saja, ya makan, minum, tidur dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab. Makan pun bisa diatur. Mungkin dulu orang Jawa, budaya kita mungkin wajib sarapan sebelum melakukan aktivitas. Sarapan pagi umumnya jam berapa? Ya paling tidak jam 6 sampai jam 7, jam 8 lah Pak. Iku nek mbah dia. Tapi sekarang beda lagi konsepnya. Mungkin karena diet, karena apa, sehingga ada sebagian daerah yang sarapan itu di atas jam 9. Ya sih bener sih ya boleh diteliti. Misalnya kalau menurut kesehatan siklus tubuh manusia itu kira-kira antara malam sampai jam 8 siklus waktunya apa? Misalnya kalau waktu pagi malam itu ya waktu pembersihan Pak, mengeluarkan produk kotoran-kotoran yang sehari sebelumnya kita berproses baru kita wash. Nah nek gorong ditokno diseni maneh Pak, perkara waktunya. Itu bisa juga ilmu pengetahuan. Sehingga mungkin sarapannya ditunda sampai antara jam 10 sampai jam 11. Tapi setiap orang bisa juga berbeda ya. Tetapi pada umumnya memang ya nek isu itu yang umumnya bangun tidur biasanya kita ke WC dulu, membersihkan apa. Ini termasuk tatanan etika khusus untuk diri sendiri. Nek misalnya sampean ngawur yo gak apa-apa ya. Tapi konsekuensinya ya tanggung sendiri kan. Misalnya bangun tidur langsung makan wis. Untuk wayang kuliah, menurut mulus Pak Muni izin Pak ke belakang. Itu konsekuensinya. Oke. Kemudian etika individu khusus ini juga etika sosial.
Jadi selain makhluk individu juga makhluk sosial. Maka di sini wilayahnya, kewajibannya untuk manusia yang lain itu hidup di masyarakat merupakan situasi yang terbesar dalam etika khusus. Kekhususan kita nih ngomong pribadi lah, gampang lah. Artinya yang menanggung risiko kan diri kita. Misalnya kalau kita nggak makan, kita nggak ngopi, kita nggak tidur kan tanggung risiko sendiri. Mungkin kalau tadi malam begadang, yo konsekuensinya hari ini ngantuk, pagi ini ngantuk. Kalau Anda menyadari itu, yo silahkan tanggung. Gitu. Nek ngomong bicara etika khusus untuk masyarakat, ya mau nggak mau kita harus profesional. Misalnya hari ini kok rotok ngantuk, rotok males, yus tanggung jawab, jadwalin. Perkara nggak maksimal ya bisa dikatakan wajar kalau itu ada banyak kendala ketika itu dilaksanakan dan tidak persiapan untuk menghadapi kehidupan di berikutnya. Oke. Sehingga ketika ngomong etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai-nilai, karena etika itu pokoknya adalah berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila, tidak susila, baik, buruk. Nah, ini ngomong apa ini etika khusus bersifat sosial. Itu biasanya kaitannya dengan etika moral, etika susilaan. Nek ngomong desa wong Jawa ya antarane pantes gak pantes, ilok gak ilok, ya. Sopan gak sopan, baik dan buruk. Nah, ini biasanya kaitannya dengan ya ono kalane orang itu biasa, tapi ada kalanya yang itu mungkin dianggap tidak sopan. Ya, tergantung pemahaman, tergantung pada keyakinan. Atau bisa juga kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan desa atau di lingkungan apapun, sehingga itu mungkin dianggap contoh. Misalnya kalau Anda hidup di Arab Saudi sana, Anda mengelus-elus jenggotin misalnya dirangkul, saya elus-elus jenggotin ini. Kalau di Arab ya itu enggak apa-apa, rambutnya dielus-elus ini enggak apa-apa, ketemu teman ya. Tapi kalau di Indonesia coba, kalau cewek kok tak pakai jilbab, rambutnya bagus, ketemu atau mungkin sudah kenal lah, enggak apa-apa, coba sambil dalus-elus, kira-kira refleksnya apa? Sampai iso ditapuk, bisa juga disayang. Tapi kalau di Arab beda. Anda dianggap menghargai seseorang. Padahal kok kini kira-kira produk kancane ya, rambutnya dilus-lus ngene atau jenggot meneng-meneng kan, rangkul ngene, iso tambah dirangkul ngene, iso di ngene. Iki ngomong etika moral itu ya. Bisa juga, makanya ada mungkin entah itu adat, entah itu tata nilai, ketika mungkin kalau kita orang besar terus lulus rambutnya anak kecil itu enggak apa-apa, atau mungkin anak yatim piatu, ya Allah berdua gak apa-apa, tapi ini sebaya misalnya masih kita kok atau Mbak mau kali Mas brengos mau ditemok ngene lho, iso di tempeling sampean ya. Atau mungkin tidak halus-halus lah, Anda memegang kepala aja. Di Jawa loh ya, di Indonesia loh ya. Apalagi orang itu lebih tua dari kalian. Nek cilik mungkin tidak masalah ya, mungkin bentuk kasih sayang.
Tetapi ketika menyentuh kepala orang lebih tua dari kita, kira-kira piye nih? Misal ketemu ibu sampean, ketemu bapak sampean langsung gebok sirai nih. Ya nek pasti bapak sampean ini ndase ngelu turu, ini apa ya sirai apa. Tapi nek misalnya assalamualaikum, assalamualaikum gebok sirai ini. Lah ya iya. Nah, itu terkait dengan sosial. Dan banyak lagi kalau kita mau mengkaji, mencari tentang tatanan kehidupan atau predikat kesusilaan atau sopan nggak sopan. Bahkan kalau di negara kita mungkin etika kesopanan ini sangat dijunjung tinggi, Rek. Coba sebutan kepada neng, kakak. Beda daerah macam-macam ya. Jawa Barat bisa teteh misalnya, bisa mbak, bisa yuk, apa nek yuk ini misalnya, yuk mbak kakak, neng, mana Rek? Kalau sebutan kakak lebih tua di perempuan gitu. Ada Gus, ada Yuk, ada Go, macam-macam. Ini kan berarti bentuk etika sopanan terhadap orang yang lebih tua. Tapi kalau ngomong orang barat, pemikiran barat, rasional, yo gak ono. Sebut namanya sah-sah saja, tidak apa-apa. Misalnya kakak Anda, Mbak Yu Anda namanya Sriana misalnya. Ya panggillah Sriana, itu kalau orang barat tidak masalah. Ibu Anda ambil namanya Siti, tidak masalah. Memang namanya Siti, logika kan. Tetapi kalau di Indonesia, kakak tambahin Mbak Siti, Neng Siti, Pirek. Atau mungkin kalau sesama teman aja, mungkin sebenarnya tidak apa-apa. Laila, Mbak Laila, Laila, kan tidak apa-apa sama teman. Tapi beda lagi kalau ada Mbak Laila atau Neng Laila, beda lagi. Apalagi yang cowok. Manggil katakanlah, Dek Laila sini, beda. Ketika ada Dek itu secara psikologi langsung teratap dulu ya. Atau mungkin beda lagi Mas Sadat lah atau Cak Sadat di terminal tiba ya wong bayinya serang aduh Pak dia ngorek langsung panggil aja Assalamualaikum Cak Sadat atau Mas Sadat, kamu angkat derajatnya dengan memanggil secara etika Mas, atau mungkin orang yang tua, preman tua moro cetuk Pak D, ya apa? Terdengar istilah sebutan Pak D aja, dia sudah secara mental down rek. Ces, lu gak pernah aku iki mang ngono. Wes. Apalagi di Indonesia rek. Wong awakmu nyeluk Habib, Habib, wes. Silit-silitnya didilat, di tangan-tangannya didilat ya. Habib Habib Rizik, Habib Lutfi, coba Habib Lutfi Rene moron ngobrol kabeh ngono. Nah, itu Indonesia. Dan mungkin beda dengan negara Malaysia, dengan negara yang mungkin negara Islam yang lainnya beda dengan Indonesia. Muslim. Penghormatan terhadap seseorang sebutan Habib, Habaib, apalagi sampai selawatan yang macam itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sayyidina. Nah, ya apa itu? Indonesia kan? Indonesia mari haji dicel abah. Haji puluhan. Ini berarti tatanan predikat kesopanan, kesusilaan. Kenapa di Indonesia harus ada misalnya Dr. Haji Santoso misalnya loh saja, atau Dr. Santoso atau Santoso dokter. Ini terkait dengan tatanan kehidupan yang
Makanya coba Anda amati kepemimpinan Gibran. Ya mungkin dia anak muda, delok ndrek gayanya. Walaupun pelongo plecah, tapi tidak tanduk ketemu orang tua bagaimana? Ketemu lawan politik yang udah tua gimana? Nggak cium tangan, tunduk dan sebagainya. Nah itu secara etika, secara moral gimana? Nah, umumnya wong Jawa itu nek dipangku walaupun marah ya kasih muring-muring rek. Ya padha mek contone awakmu nang terminal mau. Awakmu sekelebat wah kena begal iki. Tapi moro-moro somen sapa? Pakde. Ya punten, wis jenenge. Atau mungkin ketika ada adik misalnya di perempatan atau pada waktu malam hari banyak anak muda yang cangkruk-cangkrukan misalnya. Sampe liwat mlaku bisa. Malon bisa cewek, bisa cantik, bisa. Nek sampean meneng moro sludur ngono ya, mungkin kemungkinan cowok-cowok yang berada di perempatan yang cangkruk itu ya bisa menggoda kalian. Tapi nek sampean liwat, sampean sapa dhisik, ngono rek, malah diterakan mantut apa mbak? Kok dalu jenengan? Nah, akhirnya ngono. Tapi nek sampean moro-moro sludur ngono, cewek, nah ya tak duper nek. Tapi nek sampean sapa dhisik? Monggo Mas. Monggo Cak. Mane sampean monggo Cak, kersa ta niki lho kula asal oleh-oleh. Kersa kacang apa? Nah, wis ngono tok rek. Meneh kon petuk undi ngono diaman wis. Bahkan awakmu sampai mulang diawasi. Ojo rek iki tangga kampungan dhewe. Wong diaman. Coba praktek misalnya ono arek cangkruk ono opo sampean sapa dhisik monggo Mas monggo Cak iku secara psikologi secara wis don rek ono wis disapa ngono langsung digundho ndak mungkin paling jaga ya hati-hati ya engko nek diproses secara hukum misalnya saya sudah menyapa sudah berbuat baik kemudian dia melakukan berarti tindakan apa asusila kalah tambahan. Tapi nek kene sopan. Tapi saya yakin ketika orang itu bersikap sopan, bersikap santun, etis, mereka akan, dan saya yakin di hati manusia semua kepingin dihormati, semua kepingin dihargai. Dene awakmu nyopo jek digerek ngono ya wis paling gak mabuk ya jane saking nemen parahe. Tapi nek ketika sadar saya kira pasti awak bilih sopon dhisik mari oke. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan tata nilai? Ngomong etika itu apakah juga masuk juga tata nilai? Nek ngomong nilai itu kan berarti sesuatu yang dianggap baik, berarti berasal dari etika yang dianggap baik. Ya sebutan tadi menyapa dulu dengan sebutan kalau lebih tua ya sebutan yang umum diakui oleh masyarakat kita. Misalnya Mas, Kang, Le, Yu, Gus dan sebagainya itu tata nilai. Walaupun mungkin di sebagian daerah ada yang menjadi cemoohan menjadi sesuatu yang bermakna lain gitu kan. Ada sebagian daerah itu istilah yang seharusnya itu bermakna baik menjadi jelek ada. Ada orang yang sing bawa amplop malah diceluk abah rek. Tapi abah opo tapi akhirnya abah tancik, abah opo. Jadi nilai itu segala sesuatu yang dianggap baik. Atau bisa juga diartikan segala sesuatu yang tersembunyi di balik objek. Ada maksud apa? Ada kekuatan apa? Contohnya bunga indah. Mana objeknya, mana nilainya?
Di sini berarti kalau kita ngomong bunga berarti objeknya adalah bunga. Terus indahnya di mana? Bisa dari warnanya, bisa dari baunya, bisa dari bentuknya. Apakah semua bunga itu pasti indah? Nek ngomong secara umum misalnya, lanang ya ganteng lah masuk, perempuan ya cantik lah. Mau mosok perempuan itu ganteng kan tidak mungkin. Itu tetapi orang bisa menyatakan walaupun dia perempuan tapi dinyatakan dia tidak cantik. Ada juga dia memang cantik tapi tidak cantik, tidak baik. Ada. Ya mungkin manusia bisa dilihat dari sudut pandang lain. Dia memang cantik Pak, tetapi etikanya jelek, moralnya jelek. Bisa juga moralnya baik, tetapi orangnya nggak cantik Pak. Sehingga banyak disukai orang, walaupun dia gemuk, hitam, dan sebagainya, tetapi dia baik, dia dianggap cantik. Minimal gak ngomong cantik, oh nggak cantik, manis. Itu hanya memperhalus kata aja. Artinya ada sesuatu yang tersembunyi di objek itu sehingga dia itu dianggap bernilai. Jadi orang cantik bisa juga dilihat dari sisi mana. Nek ngomong kembali ke manusia gak pasti sempurna. Orang jatuh cinta itu gak mesti tekok rupane tok. Nek kadang terdengar suarane tok ngono wis. Dia jatuh cinta wis. Contohnya apa? Saya gak percaya sampean delok penyiar radio rata-rata. MC yang penyiar radio itu rata-rata suaranya kan enak deh. Tapi nek ketemu sampean lah pasti sok. Tak pikir wong suarane halus lembut, wong yang tiba wong gendut lemu endek ngono. Suarane enak rek. Mayoritas itu sawering ketemu penyiar radio yang saya dengar sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata enggak. Tak pikir yang jadi mungkin karena radio itu yang diutamakan adalah suara. Beda lagi kalau media televisi, suaranya harus bagus, penampilan harus bagus. Nek radio kan gak penting rek, sepenting. Nek zamanku biyen kan karena lebih banyak dengar radio, teledrama, saus sepuh dan sebagainya, mungkin hanya suaranya. Tapi saiki sinetron kan yo visual banget. Tapi penampilan harus cantik juga. Nah ini yang mengakibatkan orang itu bernilai itu bisa juga dinilai dari apa saja. Jadi kalau kita ngomong cantik, misalnya indah adalah sifat dan kualitasnya yang melekat pada objek manusia atau bunga yang satu. Maka demikian itu nilai sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai karena adanya kenyataan sebagai pembawa nilai itu. Jadi, ya bisa juga wujudnya apa, objeknya apa, tetapi fungsinya seperti apa. Jadi segala sesuatu sampai agama itu kan kita diciptakan sebagai manusia ini kan sebagai khalifatul fil ardh, pemimpin mencerdasi kehidupan yang ada, yang diterima, yang ditakdirkan kepada manusia. Jadi apapun bisa disalahkan, bisa dibaikkan, apapun tergantung sudut pandang kalian. Ngomong tae sapi teletoh misalnya, kalau Anda sudut pandang kotoran hewan, yo elek. Tapi kalau kotoran sapi itu untuk para petani, untuk kompos dan sebagainya, itu berkah rek. Lupa gua agama kan teletoh kalah didol Pak. Iya, tapi untuk manfaatnya. Ya paling tidak jasa untuk mengumpulkan itu sehingga dikumpulkan menjadi pupuk kompos, menjadi kompos.
dan lain sebagainya, itu jangan tidak harus membeli. Itu berarti terkandung sesuatu yang jelek tetapi mengandung nilai yang baik. Zamane Nabi Nuh telek wong ne sing kapale marang di korek piye kene opo niku. Berarti nek kalau sesuatu bisa juga filosofinya apa nih ngomong akademis. Sesuatu semua akan mengandung nilai, mengandung sebuah nilai-nilai yang bisa dianggap baik, bisa juga bisa. Masih api yo opo, ayune yo opo, yo tetep rek ono eleke. Ya. Amane manusia. Bahkan teori Amerika, sesuai Amerika, setiap keberhasilan pasti ada secercah kejahatan. Kalau mau jujur. Wis masih sampai misalnya wah aku no ranking siji, prestasi juara kelas, juara beda, mesti ono sisi sedikit secercah atau setitik apapun pasti ono kejahatan. Tidak ada yang sempurna, tetapi mungkin dominasi ikhtiar usaha kita lebih banyak yang baik jika itu tidak ternampak. Jadi boh iku mang nuntung, boh iku mang kerpean, boh iku mang parafrase atau apa, pasti ada sisi kejahatan. Dan saya yakin di hati Anda pasti ada sesuatu yang Anda orang lain tidak boleh tahu, hanya kalian dan Tuhan saja yang tahu. Yakin. Terus embolah sampai ngimpen rahasia opo, kelemahan sampean opo yang hanya sampean dan Tuhan yang tahu. Atau paling enggak yang tahu itu adalah ibu sampean sendiri, pangeran lah. Itu paling paling rahasia ini. Kalau mungkin ada adik sampai menyimpan hanya Tuhan dan saya yang tahu, ya monggo-monggo saja. Tapi nek menine ono apa-apa ya wis tanggung dhewe nek. Tapi nek misalnya hanya tahu hanya ibu saya, orang Tuhan dan saya, mungkin suatu saat ketika itu terbongkar, tercium atau apapun yang melindungi, ya bisa juga Tuhan, bisa juga ibu Anda. Nah, ini itu konsekuensinya. Nah, dalam nilai ini terkandung sebuah cita-cita, harapan, keharusan. Maka di dalam berbicara nilai ini hanya bicara tentang hal yang ideal, cita-cita. Jadi ngomong sesuatu yang baik. Kenapa sih Anda melihat atau menyatakan dia memang cantik? Ya piye Pak, mau pacar gue Pak. Mungkin dia kamu tertarik itu pada jari telingking rek. Kadang orang jatuh cinta suka itu tidak langsung friendship semua sempurna tidak. Mungkin karena lihat jari-jarinya aja, mungkin bisa juga Anda jatuh cinta, mengabaikan yang lainnya. Yes, kadang-kadang nenek angel ini. Oke. Hierarki nilai. Jadi kalau tadi mau bicara tentang bahwa nilai itu mengandung sesuatu yang ideal, mengandung sebuah cita-cita, maka bagaimana hierarkinya? Hierarki berarti struktur tingkatan. Terdapat berbagai pandangan tentang nilai-nilai yang sangat tergantung pada titik tolak, pada sudut pandang. Anda menganggap sesuatu itu baik, indah dan sebagainya tergantung pada sudut pandang Anda. Nek jarene wong saiki yo kita harus berpositif thinking. Nah, nek sampean wong PAI paling yo berhusnudzon, ngopo rek. Prasangka baik, walaupun mungkin tidak baik secara umum, tetapi mungkin Anda berharap dia melakukan itu mungkin punya alasan dan punya tujuan yang baik. Misalnya
di kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi dalam nilai material. Kalau kalangan hedonis memandang nilai itu tertinggi adalah kenikmatan. Artinya bagi orang-orang tertentu, kelompok-kelompok materialis, ukurane urip, ukurane pandangan dia adalah materi. Tapi bagi kelompok-kelompok yang hedonis, senengane wis urip wis sakarpe koyo apa dan koe ya kenikmatan. Saiki misalnya bedane. Apa sih bedane wong punya pacar cantik dan ndak cantik misalnya. Nek iki padha-padha wedoke lho. Mungkin adik-adik belum nikah ya belum apa mungkin belum tahu gitu. Tetapi mungkin kenapa sampai cari pasangan, cari pacar itu harus yang cantik lah, ukurannya artis lah, ukuran umumnya orang cantik lah Indonesia. Kenapa? Apa bedanya dengan? Apakah bisa menjamin kecantikan itu sebagai wujud tata nilai cita-cita Anda menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Yo mungkin maremnya ketoro Pak, tetapi di sisi lain juga was-was Pak kan. Akhirnya mereka punya prinsip, punya pandangan. Jangan lihat cantik parasnya, cantik hatinya. Oke lah parasnya mungkin tidak cantik, tetapi hatinya cantik. Itu lebih menjamin kadang. Atau bisa juga kedua-duanya. Done iso yo cantik parasnya, cantik hatinya Pak. Adakah yang seperti itu? Ada Pak. Tapi belum tentu mau dengan saya. Loh lah repot aja. Mau metahin dunia. Jadi orang itu bisa juga punya sudut pandang, punya apa ya watak-watak. Oh itu senengane ngono arek ukurane ngono. Atau mungkin bisa juga kalau ngomong manusia materialis. Oh nyusul nek pedahmu, pedah vario ngono ya. Parkire gak sampe mlebu teras rek ngono. Paling gerbang tok ya. Atau bisa juga hedon itu pokoknya happy, sing penting happy lah. Apapun untuk mana prinsipnya wong seneng itu mesti kelangan. Artinya wong seneng kelangan itu berarti apapun untuk mencapai kesenangan, mengorbankan apapun untuk kenikmatan. Badhe utangan apa Anda? Coba Anda pikirkan. Ketika ada penyanyi, ada artis, bapak-bapak atau bisa juga ibu-ibu nyawer ngono lho. Apa sih yang Anda pikirkan? Misalnya nyawer sampai atusan ewu, kok gampang ya? Apa yang dipikirkan orang itu ketika memberi kepada seorang artis? Atau mungkin nek santri sampean, apa yang Anda pikirkan ketika sampean sowan nang guru sampean, Pak Yai sampean, sampean ngasih amplopan, ngasih sesuatu yang mungkin itu berharga bagi kalian? Apa yang Anda pikirkan? Ya karena sampean hormat. Mungkin tadi kalau sampean santri ke guru Anda, hubungannya bukan dia cantik warna. Hubungannya bukan urusan dunia tok, spiritualitas juga. Guruku itu juga menjamin akhiratku Pak, karena dia yang mengajari saya. Loh, bukan. Apa artinya sebuah harta, uang atau apapun untuk saya berikan kepada beliau, seorang guru saya, kiai saya. Tapi bandingkan mbak sama artis, penyanyi, atau sobat jenenge sing Afrika itu, nek karnaval tuh nyanyi ada. Apa salah Pak ngene iki? Ya wis terserah lah. Tetapi nilai-nilai apa yang bisa Anda pikirkan ketika melakukan hal seperti itu? Apa salah? Ya terserah sampean lah. Tapi nek wong seneng ya apa salah nek wong dia bisa menghibur.
Mungkin jawabannya ketika saya tanya, apa sih menang-menang nyawar artis sampai entek puluhan juta? Nah aku seneng ya. Saya bisa melupakan masalah saya bisa meningkatkan hormon saya, endorfin saya. Nah, orang seneng piro ayo, enggak masalah. Nah, ini mungkin terkait dengan titik tolak atau mungkin ukuran atau cara pandang kita untuk melakukan sebuah tata nilai yang dianggap kita itu mah awakmu ngekei nang penyanyi mbek ngekei nang gurumu apa bedane ya padha ae Pak. Yang kedua, misalnya kalangan materialis itu memandang bahwa nilai yang tertinggi itu nilai materi, kalangan hedonis juga pendidikan. Pak yang jelas hakikatnya bahwa suatu nilai itu hanya nilai bagaimana yang ada itu berhubungan dengan manusia. Kira-kira nek sampean iso ngekei nanggen kiai sampean bangun apa sih hasilnya? Mungkin kenikmatan, bisa juga nek bahasa sampean keberkahan ya. Keberkahan. Terus nek awakmu ngekei nang artis apa ya berkahe artis yo. Ya, bisa juga Pak. Oh, karena dia bisa-bisaan. Wong buktinya apa sih? Orang yang pikirannya susah, sedih ketika mendengar sebuah lagu, mendengar sebuah irama, sebuah tarian menjadi lepas, menjadi sehat. Jejel dia masih menghibur yo gak ngono Pak, dunia ambek kayak bingung-bingung niku iso nge-fly dan sebagainya. Apa yo ngono rek? Itu kira-kira lah tingkatan bagaimana kita meyakini sebuah etika, sebuah tata nilai tergantung pada diri kita. Nek contoh gampang-gampang biasa sih tak omong yo apa bedane rek peminum kopi sama penikmat kopi itu yang mungkin ngomong ya sampaikan. Tergantung filosofinya, tergantung pada bagaimana Anda menilai itu, memandang. Oke, kemudian menurut tinggi rendahnya nilai itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Ada nilai-nilai kenikmatan. Ini dalam tingkatan terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan. Ini menyebabkan orang senang atau tidak senang. Antara wong itu nggarai susah atau enggak, wong nggarai seneng apa nggarai susah atau tidak senang. Ada nilai-nilai kehidupan dalam tingkatan ini. Nilai yang terpenting dalam kehidupan misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum. Ini nilai kehidupan. Tapi ono nilai kenikmatan, nilai kehidupan. Ada nilai-nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan ini sangat sama sekali tidak tergantung pada jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai ini adalah keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Jadi kebenaran itu berdasarkan perenungan. Walah, anjane aku ditakdir seperti ini paling rek. Mungkin ya efeknya kita bersyukur lah intinya kalau kejiwaan itu menerima. Jadi misalnya sekarang kan di VT atau di Twitter itu kan banyak orang yang diserang orang lain dan kita membalas dengan serangan, berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Atau bisa juga kejiwaan kita belum. Artinya coba Anda renungkan, masih ada penolakan enggak terhadap kehidupan ini menurut Anda? Awakmu kudu ono rasa nolak agak. Kalau hidup Anda masih ada rasa penolakan, kok tamang ini sih
artinya cek sambat, cek mengeluh. Ya sakjane mengeluhku ya wajar, tetapi pada tingkatan ini ada enggak jiwa Anda penolakan? Ono misalnya telat, nolak ini. Atau bisa juga apapun yang Anda rasakan ada di penolakan. Belum bisa menerima kodrat, takdir dan sebagainya. Aku ben lapo sih dilairno teko iki. Aku ben lapo sih dadi warek lanang, enak dadi cewek yo. Ya. Atau bisa juga enak dadi arek barep, dadi anak sulung, dadi anak cucu. Atau mungkin enak sampean yo, omah sampean ide, nah omahku ado. Nah, masih enggak ada penolakan terhadap kehidupan? Nek sampean masih ada, berarti tingkatan Anda masih. Tapi nek sampean sudah tidak ada penolakan, yang Anda lihat itu hal yang positif, negatif, atau bisa juga tingkat tertentu, terus gak ngomong hakikat, terus ngomong makrifat. Ini itu ya Gusti Allah sana. Apapun yang terjadi, walaupun jelek, walaupun baik, apapun, semua anggap adalah semua mengandung maksud, dan Anda yakini bahwa Tuhan tidak menciptakan sesuatu itu tidak bermakna, tidak bermaksud baik. Nek Anda menyalahkan apa sih Gusti Allah nyiptakno gawe setan itu. Jare kepin uripku enak ngomong. Kenapa harus ada iblis? Kenapa harus ada setan? Kenapa harus ada jin? Kenapa harus ada malaikat? Kenapa harus ada rasul? Dan nek sampean mampu lapo sih ngongkon-ngongkon, iku logikane dhewe kan. Kalau memang Tuhan kita itu maha segalanya, kenapa harus ada rasul? Kok gak ditandangi dhewe ae? Iku logika kita bisa juga menerima, bisa juga menolak. Logikane awak dhewe lapo sing menjadi sisa ya tandangi dhewe. Lah kok kon ngongkon wong. Ya cek bagi-bagi rezeki, ngono nek bahasane menungso ya. Misalnya ada penjual di sebelah sana itu harganya selisih 1.500. Ndek kene mulai larang. Terus awakmu milih rono. Apa yang logika? Ya dolek sing murah Pak. Ya gak apa-apa secara ekonomi, tetapi kemanfaatannya bagaimana kalau di tetangga Anda, di dekat Anda ada yang jual, ada yang punya, ada yang bisa membantu Anda. Mungkin bisa juga nilai plus minusnya ada. Makanya kita bisa melihat apapun sisi positifnya, negatifnya. Kalau kita berpikir positif, monggo, tidak apa-apa. Maka energi itu akan mengalir semua. Kalau Anda berpikir positif, maka ya energi positif akan mengalir kepada energi yang positif. Ini hukum alam. Sama halnya ketika Anda bermain gelombang itu, resonansi. Kalau Anda dulu pernah belajar resonansi fisika, kalau resonansinya selisih ya gak connect, tapi nek resonansinya sama, ya akan melakukan yang sama, akan berbunyi, akan bergerak. Oke, itu nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan itu keindahan, kebenaran. Walaupun menurut sampean benar, menurut liane gak benar. Sama halnya ketika melihat dia cantik, tapi orang lain bisa juga dia tidak cantik. Oke, kemudian nilai terakhir adalah nilai kerohanian. Ini dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai suci, tidak suci. Nilai semacam terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Jadi ada nilai kenikmatan, ada nilai keindahan, kejiwaan, rohani. Nek gue umum itu filsafatane estetika, etika, baik buruk dan benar, susila, etika sosial dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari para pakar atau mungkin para politisi atau akademisi, Notonegoro mengatakan bahwa nilai-nilai itu dibagi menjadi 3. Ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian.
Nilai materi berarti nilai bersifat jasmani, kebutuhan materi ragawi. Ada nilai vital, berarti nilai yang bersumber berguna bagi manusia, dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian itu nilai yang berguna bagi rohani manusia. Jadi Notoknegoro membagi nilai itu ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Nilai materi berarti materialnya apa? Manusianya, jasmaninya, kebutuhan jasmaninya, fisiknya. Nek vital berarti segala sesuatu itu kegiatannya, perilakunya. Nek mau manusia, dia cantik tapi perilakunya bagaimana? Pak, dia cantik, dia baik, tapi gak seneng ambek awakmu piye. Berarti kalau nilai kerohaniannya percuma. Ya wis kita berteman saja. Berarti kalau chemistry ini gitu. Kalau cinta nih, cinta itu apa? Sembur ya, kalau apa yang dewi. Mau cinta itu biasanya kecondongan hati. Itu urusan iman, urusan Gusti Allah dan hatimu. Simulak malik. Walaupun dia berteman cantik dan sebagainya, awakmu gak jatuh cinta ya kan? Ya wis biasa-biasa ya. Nilai kerohanian dapat dibedakan menjadi 4. Ada nilai kebenaran yang bersumber dari akal, rasio, budi, cipta, budaya. Nilai kerohanian itu, rasa itu ono nilai kebenaran. Tapi sumbernya itu kok akal, rasio, utak. Ada nilai keindahan. Keindahan itu nilai estetis bersumber pada unsur kehendak manusia. Nilai keindahan itu ya sak karepe manusia. Nek tak anggap iku apik, ayo kate lapo kon? Ayo. Ya wis, ya sama halnya. Ada sebagian cowok yang suka akik rek, batu akik misalnya. Ada sebagian sing gak suka. Ada yang suka lukisan. Opo emang ngene. Ono sing kamu gak tahu keindahannya. Itu berarti tergantung pada manusianya. Cipta karsa. Di apa aja. Ada nilai religius. Nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini kepercayaan dan keyakinan manusia. Iki nilai religius rohani keimanan. Dan orang banyak berpikir ngomong kerohanian, ngomong keimanan. Padahal nilai kerohanian itu bisa dibagi, bisa nilai keindahan, kebenaran. Sakjane nek nurut dalil, nurut gak bener ya. Tapi nyatane ngene piye maneh. Ya berarti iki sing bener. Wes. Kita kan sering menghadapi kehidupan itu di luar ekspektasi, di luar harapan kita, di luar cita-cita kita. Anda berpikir sangat sistematis, idealis dan sebagainya, tapi fakta ini nggak sesuai. Dan kita harus terima. Lapo aku dadi wong Jatirejo misalnya. Coba dadi wong Soko atau dadi wong Puri lah enak, tidak kampus ya. Banyak nyatanya ngono ya mungkin ada maksud mereka. Kemana nih ngomong nilai religius wis urusannya ambek yakin nek gar. Kon yakin akan mlebu swarga. Kon yakin akan beragama Islam itu benar. Kalau tidak kan awakmu wis batal lah. Wah menimbul swarga bandak sing penting aku nganut guruku, nganut kiaiku atau nganut agamaku wis. Itu kan keyakinan. Nek ngomong keyakinan kadang awak dhewe muncul pertanyaan iku rek. Awakmu Islam iki lho. Temen tak jamin awakmu bahagia lho.
Oh buktine awakmu ya cik kadang ya sedih, kadang ya seneng. Tapi anda yakin wis gak ngurus. Mate ora sapa jare meneh lah. Sing penting aku wis percaya nang pangeran wis. Lah dibanting, badi semanut ae apa jare sing ngatur. Oke, selanjutnya. Dari uraian di atas maka dikemukakan bahwa mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud materi saja, tetapi sesuatu yang berwujud non materi seperti rohani itu juga bisa diuraikan, diwujudkan. Wong nek seneng iku ya wujude akeh. Makanya nek sampean kuliah, sampean apapun, sementing seneng dhisik lah. Love, cinta. Engko nek wis cinta wis sembarang kali dilakoni kok. Wis gak kerasa ngono. Nek sampe durung-durung wis benci, wis malu lah. Iso go semester 4, semester 3 wis gak budal, tak nikah itu. Atau sing lanang wis tak kerja itu sampean ya susah, golekno biaya. Aku dhewe ya repot mikir wis. Sekarang mikir-mikir nang oleh kaoyo nang oleh kepraktisan. Nilai material itu relatif lebih mudah diukur. Kayak ngomong materi gampang. Saiki ukurannya wong sukses itu apa sih? Nek wong hari ini zaman sekarang ya ukurane sompot melela. Nah, nek wis duwe Innova Reborn berarti wis sukses. Ya lho, ngono lho. Nek duwene cek Cherry Avanza wah cek berproses iku. Omane duwene pickup Cherry wadah cek proses. Tapi nek wis duwe Cherry, duwe Innova Reborn dianggap sukses. Iki nilai materi kena diukur ya. Tapi nilai rohani, nilai itu ya angel. Ya nek ngomong materi iso. Temen tak wong iku nek wis di mobil Reborn, Innova Reborn iku uripe tenang. Ya mestine ngono, Pak. Lah apa kok gak tenang? Lah iku nyejel ya, Pak. Nah nek sak wulane katakanlah 7 juta, 8 juta, kira-kira lho ya. Awakmu nyambut gawe gak jelas atau ya jelas lah. Nek dihitung-hitung mungkin awak per bulan lebih lah dari 20 juta. Tapi apa jamin setiap bulan itu awak mulai 20 juta. Walaupun kenyataannya mungkin rata-rata sekian lah. Sehingga kamu berani ambil mobil Innova Reborn yang 1 bulannya 8 juta. Koyok-koyok awang kan nyawang sinawangi bahagia deh. Tetapi jeroane ya nek wong Jawa maneh wong klene wong nek sing duwe tuyul ya koyok-koyok ana awak dhewe iku ndek akeh apa tapi kan kita juga diperalat oleh jin dan kodam itu ya ada tanggung jawab, ada upaya sekiranya nilai kerohanian ini sulit untuk mengukurnya dalam nilai-nilai hal-hal yang rohani spiritual yang menjadi alat ukur untuk menjadi hati nurani manusia itu dibantu oleh alat indera, cipta, karsa, dan keyakinan manusia. Nah, jadi untuk mengukur itu ya hati nurani. Iki diulas yang ini ngomongnya beretika, hati ngomong urip Indonesia piye ya. Mungkin hari-hari ini banyak berita atau banyak statement, banyak kejadian-kejadian di luar ekspektasi atau nalar kita. Tiba-tiba Jokowi zaman itu ngene ya, akhirnya ngene. Nah, itu mangre. Setiap keberhasilan pasti ono kejar. Mesti ono. Wong wis dadi presiden 2 periode. Ya.
banyak prestasi yang ditulis, dikerjakan program-program yang dilakukan. Masalahnya gak perkara program yang berhasil dilakukan, ijazah palsu. Lho ya apa sih? Sepowele tak perkara gitu ya. Padahal itu kan yang ngomong substansi ya gak substansi. Oh dadi presiden itu butuh kinerjanya, bukan ijazahnya kan. Awakmu kuliah ya ngono mestine. Sing kok dolek iku ijazahnya. Tetapi ilmu nih kan iku hakikate. Tapi wong faktane gak ngono Pak. Nek dolek ilmu lha apa kuliah Pak? Ngaji ya Bapak ya tutup. Bu kitab iki khatam lho buka kitab liyane mari Pak oleh ilmu akeh. Sampe khatam kitab iki mesti ono sertifikatnya ya. Nek ngaji ning pondok ngene kok. Ayo, misale khatam kitab iki ono sertifikatnya ta? Kan ya. Lah terus apa ukurannya? Misal aku lu wis tau ngaji kitab iki, Ihya Ulumuddin. Kata mau. Terus ono tak sertifikatnya? Ya gak ono Pak. Tapi aku paham Pak, aku ngerti. Aku tau ngaji. Nah. Tapi karena ini lembaga formal yang harus dibuktikan dengan sertifikat dan ijazah sebagai bentuk Anda pernah belajar. Makanya ada yang menyimpulkan bahwa seorang sarjana itu adalah menunjukkan bahwa dia pernah belajar di bidang apa. Kalau Anda sarjana pendidikan agama berarti Anda pernah belajar pendidikan agama. Sekudok right? Tapi nek misalnya awakmu ndolek ilmu yo masih tak kuliah jadi yo wis iso. Kok bukti awakmu nek ngaji kitab iki, wis kepin kitab iki Pak, bahasa apa wis. Yo rada ndukun-ndukun titik ngono. Yo berarti kitab iki cara obat ta apa kitab sing kaitane dengan pengobatan. Boleh. Terus ono sertifikatnya tak gak. Tapi kok iso lho jenenge tau belajar ya. Iki ngukure ya apa ning ngene iki. Iki urusan hati nurani dan sebagainya. Nek ngomong hati nurani wis privat temen rek. Berarti nek ngomong negara, misalnya Anda jadi pejabat, ada kesempatan, ada waktu, ada sebagainya, ada kekuasaan, gak korupsi apa mending. Makanya kadang ngomong politik, ngomong apa. Ini kalau dalam ilmu sosial, kalau Anda kepingin uji kemampuan, kualitas seseorang, jadikan dia ketua panitia atau jadikan bendahara wis. Coba wongku pasrah ono keuangan, yo opo le nopo. Mbak, iki tak titip kas yo, piro? 2 miliar. Untuk kegiatan apa? Kebiar sholawat, ingin bersolawat. Lu 2 miliar rek. Kira-kira kok gaya apa ae kira-kira. Oke. Nota Negoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila itu tergolong nilai kerohanian. Iki ngarah kesimpulan anggaran Pancasila rek. Jadi nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai materi dan nilai vital. Nilai materi ini apa? Ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan nilai vitalnya apa? Dilakukan apa? Dari Pancasila itu dijabarkan menjadi undang-undang. Undang-undang dijabarkan menjadi peraturan sesuai dengan kebutuhan bidang kehidupan manusia. Makanya Nota Negoro mengatakan nilai Pancasila itu nilai kerohanian, tetapi mengakui adanya nilai vital dan karena dijabarkan urusan dunia rek kudu ditafsir rek. Artinya apa? Awakmu nek ngelak haus ya aja diwasto tok rek, ya buka ngel botole ngene. Anu lho. Ono botole, ono minuman itu nilai vital. Begitu juga dengan konsep rumusan dalam kehidupan bernegara kita, ono Pancasila rek.
Terus Pancasila itu ge apa ngono lho. Ya kudu diartekno, ditafsirno, diwujudno. Diwujud dadi apa? Dadi peraturan. Peraturan ge apa? Ya dilakoni ben terjadi sebuah keadilan. Nek wis adil ya apa? Ya cek bahagia awake iki. Nah, kan iki maksudnya. Jadi endingnya di sini terkait dengan Pancasila sebagai nilai etika di sini. Nilai ketuhanan misalnya, bagi bangsa Indonesia ini merupakan nilai yang tertinggi. Kenapa tertinggi? Loh, Indonesia walaupun belum terjadi, belum ada negara Indonesia, belum ada agama Islam, agama Muslim di negara kita, masyarakat di daerah kita, di wilayah negara Kesatuan Indonesia sudah mengenal tentang ketuhanan, konsep ketuhanan. Itu artinya bahwa ketuhanan itu sangat penting, bahwa kita mengakui, menyadari bahwa manusia itu ada keterbatasan, ada yang ada, pasti ada yang menciptakan. Di hierarkinya bahwa ketuhanan manusia itu nilai yang ada tidak dapat dijustifikasi berdasarkan akal manusia. Artinya manusia itu ada ono batas serek, jadi karena di tingkatan tertentu maka bersifat di luar kemampuan jangkauan akal